Silakan adik-adik, kasus yang pertama, kasusnya yang mau dibahas. Izin share screen ya dokter. Monggo, monggo Dek Sakila. Judulnya dulu, kemudian pesertanya. J. Malignant catarrhal fever. J. Permisi dokter. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya dokter, izin mau meluruskan. Jadi pada praktikum multimedia hari ini masih materi praktikum yang di aula dokter. Jadi ini bahan yang sudah disediakan di aula dokter. J. Terima kasih dokter. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai malignant catarrhal fever ini, kita tahu bahwa penyebabnya adalah suatu mikro atau mikroorganisme ya adik-adik. Kemudian bisa kondisi ini bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik hewan terutama ya, karena mempunyai kemampuan untuk menularkan sangat tinggi ya. Jadi penularannya sangat tinggi. Kemudian kalau kita melihat membutuhkan suatu faktor atau membutuhkan suatu kondisi di mana untuk penularannya ini bisa berjalan dengan sangat cepat dan dikatakan bahwa sangat infeksius ya. Jadi penyakit ini adalah satu penyakit yang disebut dengan malignan. Jadi namanya malignancy itu adalah suatu kelainan atau suatu penyakit yang penularannya sangat cepat atau sangat tinggi ya adik-adik. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya penyakit yang penularannya sangat tinggi ini tentunya kita harus pada awalnya dalam pemeriksaan secara klinis itu kita harus bisa melihat terlebih dahulu apa ya. Jadi kalau kita belum tahu kasusnya, kita melihat oh ini apa. Nah, secara klinis kita bisa melihat dari gejala-gejala klinis yang ada, ini kita bisa menentukan terlebih dahulu secara klinis. Kemudian baru kita perkuat dengan diagnosa atau pemeriksaan lab ya. Kalau ini untuk memperkuat diagnosa kita ya. Kemudian kalau sudah kita ketahui
penyebabnya ya, jadi diagnosanya sudah pasti. Kemudian tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan ya. Ini pada kasus-kasus yang saat ini banyak terjadi ya. Jadi termasuk ini adalah termasuk malignant catarrh fever ya. Jadi setelah kita kuatkan diagnosanya, maka kalau memang bisa diobati atau bisa dilakukan treatment, itu baru kita melakukan treatment. Tentunya kita tahu bahwa salah satu tindakan untuk mencegah itu adalah yang terpenting ya. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang bersifat epidemi, ini kita yang penting adalah mencegah penyebarannya ya. Kalau kita sudah berusaha untuk mencegah penyebarannya, maka baru kita melakukan suatu tindakan pengobatan ya. Nah, ini yang penting kita perhatikan bahwa pada penyakit-penyakit yang penularannya sangat cepat dan sangat tinggi frekuensinya, ini kita harus betul-betul melakukan kontrol terhadap penyebarannya. Ini adik-adik yang terpenting ya. Kemudian penyebaran ini bagaimana kita melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya penyebaran ini adalah salah satu tindakan yang penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Nah, di mana kondisi ini kita tidak bisa melakukan individu per individu. Jadi misalnya pada pemilik atau pada owner dari ternak, itu kita tidak bisa melakukan suatu tindakan, katakanlah, oh saya melakukan memberikan informasi pada peternak A, kemudian nanti disuruh menyebarkan sendiri. Ini tidak mungkin. Jadi kita harus mempunyai satu metode, di mana metode ini bisa kita lakukan agar secepatnya bisa menyebar, secepatnya bisa teredukasi para pemilik hewan atau pemilik ternak, sehingga bisa dilakukan tindakan secepatnya agar penularan itu tidak meluas ya. Ini yang adik-adik perlu perhatikan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya. Monggo dilanjutkan screen-nya. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah saya katakan bahwa penularannya adalah satu mikroorganisme ya. Dan kalau penyebarannya cepat dan bersifat epidemi, itu biasanya merupakan satu penyebab yang sudah kita ketahui adalah satu virus. Tapi virusnya ini virus yang bagaimana? Ya? Virusnya adalah merupakan satu virus yang namanya virus itu sangat mudah bermultiplikasi sehingga dapat menimbulkan strain-strain yang macam-macam ya adik-adik. Nah, termasuk malignant catarrh fever ini penyebabnya termasuk suatu gamma herpes virus ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh spesies-spesies hewan yang terinfeksi dan dipengaruhi oleh kondisi geografi ya adik-adik. Jadi ada yang patogen, ada yang non patogen, ada yang mild patogen dan lain sebagainya ya. Dan ini biasanya menyerang hewan ternak ya. Hewan ternak mulai dari yang wild sampai yang domesticated, ini bisa terserang oleh herpes virus yang bisa menyebabkan gejala malignant catarrh fever tadi ya. Ini banyak sekali terjadi saat ini ya adik-adik. Sangat lagi outbreak, jadi lagi banyak kasusnya ya. Monggo dilanjutkan. Next. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan karena kita tahu bahwa suatu penyakit itu tidak mungkin datang langsung ya, tapi mempunyai suatu histori ya. Nah, kejadian ini memang pernah terjadi pada tahun-tahun yang lalu, yaitu tahun 1920, kemudian tahun 1973 ya, di beberapa tempat
yang apa namanya di sana banyak dipelihara ternak ya. Jadi adik-adik bisa melihat sejarahnya mulai dari tahun 20, mungkin kita belum lahir ya adik-adik, itu sudah ada penyakit ini. Jadi makanya kita harus berhati-hati kalau ada gejala yang kita amati pada ternak di sekitar kita saat ini yang mirip dengan apa yang sudah tercantum atau tertulis ya, tersurat di textbook atau di buku-buku ajar, maka kita harus bisa memprediksi kira-kira apa ya. Kemudian kita perkuat dengan melakukan diagnosa lab ya, kemudian baru kita bisa menentukan atau mengambil keputusan apa yang perlu, tindakan selanjutnya yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita sampaikan pada para pemilik ternak. Monggo next. Nah, adik-adik tahu bahwa seringkali memang penyakit-penyakit yang infeksius dan sangat menular dan yang disebabkan terutama oleh virus. Kita tahu bahwa virus ini biasanya tidak hanya karena kontak langsung, tapi bisa juga disebabkan karena suatu airborne ya, jadi airborne infection. Nah, kita harus tahu bahwa ini dapat menimbulkan dan pasti akan menimbulkan satu kerugian yang amat sangat besar ya. Monggo next adik-adik. Nah, ini adalah jenis virus yang bisa dijumpai pada daerah-daerah tertentu ya. Awalnya juga pada hewan atau pada katakanlah wild beast ya, jadi pada ternak yang di hidupnya liar ya. Jadi pada ternak liar, kemudian akan berkembang. Karena itu tadi saya katakan bahwa penularannya itu bisa lewat airborne infection juga, akhirnya bisa menyerang ke domestik, ternak-ternak domestik ya adik-adik. Monggo dilanjutkan. Nah, ini juga ya satu yang menggambarkan kondisi di mana penyebarannya sangat luas ya. Monggo dilanjutkan. Next. Nah, kalau kita berbicara mengenai kondisi penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus, ya kita tahu bahwa pasti ada suatu faktor atau penyebabnya, itu pasti ada. Kemudian yang kedua, yang perlu kita amati dan perlu kita perhatikan adalah penularannya itu sangat cepat adik-adik. Jadi untuk penularannya sendiri sangat cepat, dan juga semuanya tergantung dari kondisi ternak yang bersangkutan atau kondisi hewan yang bersangkutan ya. Kita tahu bahwa terutama yang wild, yang hidupnya bebas, itu tidak bisa atau kita tidak bisa mengingkari bahwa hewan itu kita bisa melindungi ya, ada suatu payung atau ada satu tempat untuk dia berteduh, pasti tidak. Jadi hidupnya liar dan itu bisa kemungkinan terpapar oleh kondisi iklim di situ, sehingga menyebabkan kondisi dari sistem kekebalan itu menurun ya. Nah, kalau sudah sistem kekebalan menurun, kita tahu bahwa kelemahan itu akan terjadi dengan sangat cepat, dan kalau hewan itu sakit biasanya nafsu makannya berkurang, dan ini akan merupakan suatu trigger yang akan memperparah atau menurunkan kondisi hewan yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan kematian yang tinggi, bahkan bisa mencapai kematian yang sangat tinggi, yaitu bisa misalnya ada kasusnya 10, katakanlah yang tidak tertolong juga 10. Jadi mortalitasnya sangat tinggi, dapat mencapai sekitar 100%. Ya. Ini adik-adik harus ingat bahwa untuk kasus-kasus atau penyakit yang disebabkan karena virus itu kita harus hati-hati, karena penyebarannya memang sangat cepat dan biasanya ada faktor yang bisa berpindah
baik hewannya sendiri ya, seperti untuk transportasi atau untuk pergerakan atau ya namanya pergerakan, namanya hewan itu kan tidak bisa diam di satu tempat ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhitungkan dalam mencegah penularan dari satu hewan ke hewan yang lain. Jadi, monggo next. Nah, ini adalah kita bisa melihat ya, yang bisa menyebabkan atau yang bisa menjadi faktor faktor penyebaran dari penyakit ini. Kita tahu bahwa tempat pemberian makan ya, jadi tempat pakan itu tempat kita memberikan konsumsi atau makanan atau pakan pada hewan tersebut, itu juga merupakan salah satu tempat penular ya. Jadi karena makan itu nanti yang namanya ingus itu semuanya kan ada di tempat itu ya. Jadi kita tahu, kemudian tempat minum juga sama ya. Nah, yang bisa kita perhatikan lagi adalah adanya penyebaran oleh faktor yang kadang-kadang yang sering kali juga bisa arthropoda. Jadi kayak kisahnya kita tahu, saya ambil contoh misalnya pada dengue ya. Ini bisa disebarkan oleh nyamuk ya. Pada anjing misalnya pada Ehrlichiosis itu bisa disebarkan oleh kutu dan nyamuk ya. Jadi kita tahu bahwa faktor-faktor inilah yang bisa atau harus kita handling supaya tidak memperparah kondisi dan mempercepat penularannya ya. Jadi sanitasi lingkungan itu adalah yang terpenting ya. Kemudian penyakit ini juga bisa menyerang pada semua umur ya. Jadi pada hewan-hewan yang baru lahir ya, itu juga bisa. Kita harus tahu bahwa kalau satu induk ya, seekor induk itu gravid kemudian terkontaminasi atau menderita suatu kelainan yang disebut dengan malignant catarrhal fever, yang namanya agent penyebabnya itu tidak akan diam. Dia akan beredar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi yang disebut dengan viremia. Nah, akhirnya juga akan mencapai fetus yang ada di kandungannya, yang ada di uterusnya, dan akan menyebabkan fetus ini juga akan tercemar atau akan mendapatkan infeksi oleh virus yang bersangkutan ya, sehingga pada waktu dilahirkan sudah mempunyai suatu kemampuan untuk menularkan dan juga mempunyai kemampuan atau menunjukkan gejala-gejala klinis yang hampir sama dengan induknya atau hampir sama dengan hewan yang ada di sekelilingnya ya. Ini berupa adanya discharge nasal. Kemudian kita tahu bahwa pada mata juga ada suatu sekret atau lendir juga, yang itu juga bisa menularkan ya. Kemudian yang bisa menularkan lagi adalah waste produknya, yaitu berupa feses ya. Ini yang perlu kita kendalikan atau perlu kita lakukan tindakan untuk mencegah terjadinya penyebaran dari penyakit malignant catarrhal fever ini ya, MCF. Monggo next adik-adik. Nah, ini juga ya, jadi penyebarannya itu bisa pada hewan-hewan yang berada di sekitarnya dalam satu penggembalaan ya, juga bisa menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu lokasi ya. Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya katakanlah di daerah mana bisa menyebar ke daerah yang lain ya, ini penyebarannya memang di samping bisa terjadi penularan pada daerah yang dekat ataupun pada daerah yang sedikit jauh, karena kita tahu bahwa penyebabnya ini dibawa atau disebarkan juga oleh angin atau oleh udara, sehingga disebut dengan airborne infection. Next adik-adik. Nah, ini ya, kita tahu bahwa
penyebabnya ya pada kondisi ternak ini, kalau ya misalnya ada apa ya yang disebut dengan perawatnya, jadi perawatnya itu kita harus bisa menganjurkan atau memberikan satu edukasi bahwa menjaga kebersihan, terutama atau khususnya peralatan yang digunakan seperti tadi tempat makan, tempat minum, atau ember yang dipergunakan untuk membawa minum atau air untuk minum dan lain sebagainya. Semua peralatan yang involve ya, yang involve dalam kondisi di mana ada satu wabah di lokasi tertentu, ini juga harus diperhatikan. Dan kita tahu bahwa virus ini biasanya tidak tahan terhadap panas ya, jadi sehingga semuanya itu harus kita bersihkan kemudian kita jemur. Ini yang perlu dilakukan ya. Jadi kondisi virusnya sendiri itu virulensinya bisa sedikit diturunkan dengan kalau kita menjaga kebersihan dan menjemur atau tidak menimbulkan satu kondisi yang lembab pada tempat penggembalaan ya. Ini yang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebarannya. Next, monggo adik-adik. Ya. Nah, ini kita bisa melihat yang bisa menular atau yang bisa terkena atau yang bisa terkontaminasi itu hewan apa saja. Banyak sekali ya, antara lain yang memang merupakan hewan-hewan ternak ya. Jadi hewan-hewan yang mempunyai ya namanya hewan wild itu hidupnya yang tidak tertentu. Jadi dalam kondisi udara yang terbuka, di tempat yang terbuka. Kemudian hewan-hewan ternak yang biasanya berada di sekitar kita, seperti katakanlah kambing domba ya, bisa sapi ya, bisa nanti larinya juga bisa ke kuda dan lain sebagainya ya. Ini yang perlu kita perhatikan, hewan-hewan atau spesies-spesies apa saja yang bisa terinfeksi ya. Monggo next. Bisa ke yang hewan berkuku belah atau pada hewan yang berkuku seperti pada kuda itu kukunya tidak, jadi kalau pada babi kita tahu kan kukunya terbuka ya, kuku belah dan kuku yang tidak mempunyai celah. Jadi ini bisa tertular semuanya oleh virus ini. Monggo next. Nah, untuk masa inkubasinya ya, kita harus mengetahui masa inkubasi dari penyakit tadi itu berapa lama ya. Biasanya untuk inkubasi kurang lebih sekitar 1 minggu sampai yang bisa menimbulkan gejala klinis yang bisa terlihat ya. Itu kurang lebih antara 7 sampai 10 hari. Ini sudah bisa kita baca, sudah bisa kita lihat, oh ini hewan ini sakit ya. Jadi awalnya kalau kita melihat hewan itu sakit, biasanya hewan itu tampak kelihatan secara klinis. Kalau kita melihat secara kasat mata itu terlihat apatis ya. Kalau kita katakan bisa terlihat secara terlihat seperti depresi ya. Depresi itu kalau pada human biasanya lebih tepat, tapi kalau hewan itu biasanya kita katakan apatis. Jadi menyendiri, kemudian tidak banyak beraktivitas ya, lebih banyak baring, merebahkan badannya ya di ke kandang, ke lantai tempat dia dipelihara, atau mungkin kalau pada yang wild itu banyak berbaring, menyembunyikan diri ya, karena badannya kita tahu bahwa pasti ada peningkatan dari suhu tubuh ya. Ini pasti ada karena pada penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus itu, adanya invasi dari virus itu pasti menimbulkan kondisi di mana hewan tersebut akan demam tinggi ya. Dan kalau makannya kurang atau tidak suka makan atau tidak mau makan, kemudian tidak ada air yang bisa dikonsumsi atau diminum, maka peningkatan suhu tubuh itu tidak bisa dikendalikan lagi dan akhirnya dapat menimbulkan
kematian karena sudah melewati kemampuan dari termoregulator masing-masing hewan yang bersangkutan. Makanya kenapa kita melihat banyak sekali korbannya ya, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar ya. Ini adik-adik yang bisa menjadi alasan kenapa sih kok banyak sekali kasusnya yang bisa menimbulkan kematian yang tinggi ya. Ini adik-adik, monggo next. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat penularannya, ini perjalanan dari penularannya itu biasanya bisa kita tahu bahwa ada akut ya, ada subklinis, ada kronis. Kalau penyakit ini termasuk penyakit yang akut ya. Jadi kalau yang akut kita tahu ini semuanya, jadi kondisi ini semuanya tergantung dari daya tahan hewan yang bersangkutan atau daya tahan dari hewan penderita, dan tergantung dari sistem imun hewan tersebut ya. Kita tahu bahwa kalau ada infeksi tentunya yang namanya eritrosit atau butir darah merah atau hemoglobin itu akan menurun, dan yang mendominasi adalah sel darah putih ya. Jadi monosit dan lain sebagainya itu akan mendominasi sehingga hewan tadi akan menjadi cepat sekali lemah ya. Ini yang seringkali bisa dilihat ya adik-adik. Kemudian karena tidak makan atau tidak tidak mempunyai minat untuk makan, maka yang namanya saluran pencernakan itu akan kosong. Dan kalau kosong kita tidak bisa bilang pada saluran pencernakan, aku nggak makan loh, kondisiku capek, sakit, nggak bisa. Akan terjadi kondisi yang menyertai, yaitu adanya bloat atau kembung ya. Kemudian dengan adanya kembung ini akan disertai dengan diare ya. Bisa adik-adik bayangkan, asupan pakannya juga sudah sangat minim, bahkan sama sekali tidak mau makan. Kemudian minumnya juga sama ya. Dan seharusnya kalau kondisi seperti ini untuk tidak memperlemah, mestinya kita berikan air minum atau asupan air minum yang alkalis ataupun yang isotonis. Tapi dapat dari mana untuk hewan ternak? Ya hanya air yang bisa dikonsumsi, dan ini yang namanya air itu akan masuk ke dalam traktus digestifusnya, kemudian menyebabkan suatu kondisi disertai dengan adanya kembung, akan menyebabkan kondisi diare atau feses yang encer ya. Jadi yang mulainya seperti bubur sampai yang berair ya. Dan ini juga akan menarik air dari sel-sel tubuh untuk keluar dan akan memperparah kondisinya, menyebabkan kondisi dehidrasi berat ya. Dan kondisi dehidrasi berat ini akan sangat mempengaruhi seluruh sistem sirkulasi ataupun seluruh sistem dalam tubuh, menyebabkan kematian yang tinggi ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau pada small animal itu kita bisa melakukan penanganan dengan sangat efektif dan memberikan efek yang efisien ya. Jadi kalau pada hewan besar, hewan ternak itu sulit adik-adik, mau diinfus pripun ya, mau didublak, mau didulang, mau disuapin juga agak sedikit kesulitan ya. Kalau pada hewan kecil, misalnya pada pet animal, itu kalau sakit bisa kita suapin, bisa kita berikan asupan cairan yang dibutuhkan, bisa kita berikan asupan pakan untuk mempertahankan kondisi tubuh. Sedangkan pada ternak ini ya agak sulit ya. Kadang kalau pemiliknya ya namanya ternaknya banyak ya, tidak bisa satu persatu melakukan perawatan yang intensif ya. Ini kelemahannya adik-adik, karena itu biasanya sangat banyak menimbulkan korban dan kerugian yang tidak diinginkan dalam satu wabah yang terjadi ya. Monggo dilanjutkan next. Nah, ini yang bisa kita lihat ya adik-adik. Jadi kalau kita identikan ya,
dengan kita identikan malignant catarrhal fever ini kalau pada human ya, pada human itu seperti kita mengalami kondisi flu ya, jadi pilek atau flu yang berat ya. Nah, sedangkan kalau pada manusia tidak seperti kita tahu bahwa kalau kita sudah ada ingusnya gitu kita bisa membersihkan ya. Tapi pada ternak atau pada hewan ya, kita tahu bahwa pada ternak ataupun pada pet animal itu biasanya akan terlihat sekali ya. Jadi adanya sekret mata ya, sekret mata itu bisa terlihat bilateral, biasanya bilateral karena kalau hidungnya sudah buntu, kalau hidungnya sudah tersumbat oleh ingus yang di sini ingusnya itu liat ya, jadi pekat dan kental, itu biasanya timbul satu sekret mata juga ya. Jadi karena kita tahu bahwa ada hubungan antara mata, telinga dan hidung ya. Ini kita tahu bahwa kondisi di mana hidung itu mampet atau ada nasal discharge, maka mata juga akan terlihat adanya sekret. Kemudian telinga juga saking tidak bisa hewannya tidak bisa berkeluh kesah. Kita bayangkan saja kalau kita sendiri mengalami kondisi flu yang berat, apa yang terjadi? Telinga kita kan akan seperti berdengung, krepek-krepek adik-adik ya. Ini yang bisa terjadi sama dengan pada hewan tadi, cuman pada hewan ini tidak bisa berkeluh kesah, tidak bisa istilahnya menyampaikan. Tapi kalau kita melihat secara klinis, kita tahu bahwa kondisi ini akan terjadi kelainan pada mata, pada hidung dan pada telinganya, pasti itu ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat ingusnya tergantung meleler gitu. Warnanya biasanya kuning-kuning kehijauan. Ini adik-adik yang bisa kita lihat ya. Terus kemudian berbusa. Jadi pada mulut itu biasanya mengeluarkan busa ya. Karena tidak suka makan, maka biasanya juga mulutnya itu kalau terserang dengan penyakit ini pada daerah kafum oris itu ada luka-luka ya. Kalau bayangkan aja kalau kita mengalami stomatitis atau sariawan ya, itu akan tidak nyaman banget ya, akan ngiler, ngeces ya, keluar salivanya yang berlebihan ya. Ini adik-adik yang bisa kita lihat secara klinis ya. Monggo dilanjutkan. Nah, ini yang bisa kita lihat adanya luka-luka atau ya yang saya katakan tadi, adanya katakanlah kalau kita bilang stomatitis kurang meluas ya. Jadi lesinya ini berupa luka yang dalam, jadi dikatakan sebagai erosi atau luka yang lebih dalam ya. Kemudian bisa terjadi pada daerah kafum oris, bisa pada mukosanya, bisa pada lidahnya ya. Dibayangkan kalau ada luka pada lidahnya itu bagaimana mau makan. Padahal pakannya kan merupakan pakan yang berupa serat ya, seratnya tinggi, rumput atau rumput gajah dan lain sebagainya. Itu kan amat kasar dan dia harus mengunyah ya. Dan ini akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat, sehingga bisa dimaklumi bahwa hewan tadi tidak mempunyai nafsu makan ya. Monggo dilanjutkan adik-adik. Next. Nah, kemudian pada daerah kita tahu bahwa kalau ada infeksi pasti limfoglandule itu akan menimbulkan suatu warning. Jadi ada pembesaran dari kelenjar getah bening ya, lymph node. Jadi kalau kita raba, nah karena kelainannya pada daerah kranium, pada daerah kafum oris, maka yang paling jelas terlihat adalah limfoglandule submandibularis ya, akan terlihat pembesaran ya. Kemudian adanya lesi atau luka-luka erosi pada perbatasan antara tanduk ya, tanduk dengan kulit. Itu biasanya juga akan terlihat adanya luka, adanya erosi, kemudian menimbulkan suatu kondisi di mana tanduknya tadi yang merupakan cover atau di bagian luar dari tanduknya itu akan bisa lepas ya.
Nah, kalau sudah lepas ini menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Kemudian kondisi kelemahan pada ekstremitas karena tidak adanya asupan pakan juga, ini akan memperparah sehingga terlihat adanya inkoordinasi dari gerakan ya. Jadi pergerakannya akan mengalami inkoordinasi. Kemudian kepala itu biasanya karena ya bisa dibayangkan kalau kita aja flu berat, kita tidak mampu untuk melakukan aktivitas, akhirnya kita tidur. Tapi kalau hewan tidak bisa tidur, tapi kepalanya akan disandarkan ke kandangnya ya. Jadi kepala itu akan disandarkan. Kemudian mata juga tidak nyaman ya, terlihat adanya gerakan pada bola mata ya, yang bisa kita lihat secara klinis ya. Kemudian berkurangnya sensitivitas, jadi terutama pada daerah teracak itu juga bisa terlihat tidak terlalu ada luka-luka dan sensitivitinya menurun. Kemudian pada reaksi atau respon pada kornea atau pada mata ya, pada konjungtiva atau pada palpebrae itu akan juga menurun ya. Ini yang bisa kita lihat secara klinis adik-adik ya pada hewan ternak. Monggo next. Nah, ini adalah erosi ya, kita tahu bahwa yang bisa dilihat, dan ini akan terlihat pada, biasanya tidak usah postmortem ya, bisa kita lihat. Jadi kalau kita membuka kafum orisnya atau membuka mulutnya begitu, sudah bisa terlihat adanya luka-luka pada permukaan dari lidah ya. Ini yang sangat bisa kita lihat ya dengan jelas ya. Monggo next adik-adik. Nah, ini kalau sudah kita melakukan suatu pemeriksaan karkas, pemeriksaan pada kondisi postmortem ya, ini kita bisa melihat karena yang terinfeksi adalah mulai dari kafum oris ya sampai ke traktus digestivus. Oleh karena itu bisa kita lihat pada traktus digestivusnya, kita tahu bahwa pada intestinum tadi saya katakan bahwa kalau tidak ada isinya pasti akan menimbulkan suatu luka-luka juga, erosi ya. Karena kita tahu bahwa kondisi seperti ini akan tambah atau lebih memperparah hewan tersebut ya. Jadi adanya nikrose pada mukosa dari omasum, kemudian abomasum, terus kemudian intestinal ya, ada luka-luka di situ. Kita bisa melihat adanya kondisi di mana ini loh yang menyebabkan hewan tadi menjadi lemah dan menimbulkan kematian yang akut ya. Monggo next adik-adik. Nah, ini kalau kita melihat kondisinya lebih parah ya. Nah, akan terlihat lesinya yang sangat dalam ya, bukan hanya mukosa, bahkan bisa mencapai membran yang di bawahnya, yaitu muskularis ya, lapisan muskularis, dan bahkan bisa lebih dalam lagi ya. Kalau pada palatum biasanya akan bisa terlihat luka yang sangat dalam sehingga akan terlihat tulang dari pada daerah palatum ya. Jadi lukanya ini, erosinya ini sangat luas dan sangat dalam. Kenapa? Inilah alasan kenapa hewan tadi menjadi cepat lemah ya. Dan adanya pembesaran dari limfoglandule yang bisa kita lihat secara normal, itu bisa kita lihat limfoglandule itu kecil ya. Kalau pada hewan pet animal itu biasanya hanya sebesar tidak sampai seperti kemiri, tidak terlalu besar kalau kemiri. Katakanlah sebesar biji jagung manis ya, biji jagung manis yang sedikit lebih besar. Kemudian kalau ada kondisi di mana ada infeksi, baik itu infeksi oleh virus ataupun infeksi yang lain pada daerah kafum oris, ataupun ada kondisi sarkomatosa misalnya, maka limfoglandule tadi akan membesar ya. Jadi pembesarannya itu disebabkan juga karena adanya respon
dari pembentukan sel-sel darah putih atau sel monosit dan lain sebagainya untuk mengatasi atau untuk melakukan fagositosis, namun tidak mampu karena terlalu berlebihan agent penyebabnya atau virus tadi, sehingga akan lebih memperlemah kondisi hewan tadi ya. Jadi kita bisa melihat dari lymph node-nya atau kelenjar getah beningnya pada daerah submandibular. Jadi bisa terjadi peningkatan sampai kadang 3 kali 4 kali lipat. Oke. Monggo adik-adik lanjut ya. Ini pada vesika urinaria juga. Kemudian kita bisa melihat juga di ginjalnya. Jadi kalau kita berbicara secara jujur, kalau kita berbicara mengenai kondisi yang bisa disebabkan kondisi kerusakan jaringan yang bisa disebabkan oleh virus ini, sebetulnya tidak hanya pada traktus digestivus, tapi karena dia ikut dengan aliran darah ya. Jadi virus ini adalah akan masuk ke aliran darah sehingga menimbulkan kondisi viremia. Dan kita tahu kalau viremia itu akan mencapai seluruh organ dari individu yang bersangkutan ya, bisa ke ginjal, bisa ke hepar, bisa ke pulmo, bisa ke jantung dan lain sebagainya ya, dan menimbulkan lesi yang pada akhirnya juga menimbulkan kelemahan pada hewan yang bersangkutan ya. Kemudian akan terjadilah kematian ya. Ini pada ginjalnya ya, ginjalnya terlihat adanya nodul-nodul ya, yang tidak yang kalau kita ambil nodul tadi kemudian kita lakukan pemeriksaan lab, itu akan dapat kita identifikasi adanya virus tadi ya. Next, monggo ya. Nah, malignant catarrhal fever jadi satu penyakit itu biasanya mempunyai diferensial diagnosa ya, pembanding mirip ya, yang mirip. Kita tahu bahwa saya ambil contoh pada COVID itu biasanya gejalanya awal itu mirip dengan flu ya, flu yang berat ya. Nah, kalau pada malignant catarrhal fever ini kita tahu pembandingnya atau diferensial diagnosanya ada beberapa yang secara keseluruhan berhubungan dengan adanya lesi-lesi ya pada daerah cavum oris sampai ke traktus digestivus, yaitu pada blutang misalnya, pada rinderpest ya, pada BVD mucosal disease, pada foot and mouth disease, kemudian pada stomatitis vesikular. Stomatitis vesikular ini juga disebabkan karena invasi virus ya. Kemudian salmonella ya, salmonellosis ini juga akan menimbulkan lesi-lesi pada daerah cavum oris. Kemudian pneumonia ya, pneumonia ini bisa yang ringan sampai yang kompleks ya, yang berat ya, di mana terlihat adanya discharge yang keluar pada mulut, kemudian pada hidung juga ya. Kemudian adanya material atau bahan-bahan toksik ya, biasanya itu bisa terjadi by accidental ya, bisa disebabkan karena mungkin tercemar oleh jamur ya, yang jamur di mana jamur itu bisa memproduksi suatu toksin atau mikotoksin. Ini bisa kita lihat juga sebagai pembanding ya. Kemudian tanaman-tanaman yang mengandung toksin juga antara lain yang paling sering kalau hewan itu digembalakan luas atau bebas, tidak diberikan pakan di dalam kandang atau di dalam di tempat pakannya, itu kalau dia merumput secara luas itu bisa, kalau termakan klaver, daun semanggi itu kalau yang belum diolah ya, masih dalam bentuk segar, itu akan menyebabkan suatu kondisi intoksikasi ya. Ini yang disebut dengan intoksikasi oleh tanaman ya. Gejalanya hampir sama, hipersalivasi, kemudian ada kelainan pada saraf karena neurotoksik juga. Namun lesi-lesi pada cavum oris atau pada lidah itu tidak nampak jelas.
Jadi gejala sarafnya secara klinis kalau dari jauh kita melihat, loh kok ngiler, kok begini, kok begitu, kok jalannya serentengan, sempoyongan. Ternyata kalau kita buka di mulutnya tidak terlihat lesi. Nah, ini kita harus curiga bahwa disebabkan oleh suatu agent intoksikasi atau suatu bahan toksik yang bisa menyebabkan kelainan pada saraf, bisa menstimulasi pengeluaran saliva atau hipersalivasi, dan juga bisa menimbulkan kondisi lakrimasi yang berlebihan, ya. Ini adik-adik sebagai diferensial atau pembandingnya dari malignan catarrhal fever. Monggo next. Nah, ini adalah kalau kita sebagai dokter hewan, kita harus melakukan atau bisa mengambil sampel apa saja yang mau diambil, ya, seperti foot and mouth disease itu kita mengambil dari pustulnya, jadi dari vesibula, jadi dari dikatakan bukan pustul. Kalau pustul kan ada gelembung, ya, jadi dari gelembung yang ada di daerah cavum oris itu bisa kita ambil cairannya, kemudian kita lakukan identifikasi secara lab, ya. Ini bisa kemudian kita menentukan penyebabnya secara pasti, dan kita bisa melakukan tindakan untuk pencegahan, ya, preventif penyebaran dari penyakit tadi, ya. Next, monggo. Nah, ini adalah diagnosa secara klinis, ya, kalau kita bisa melihat, ya. Jadi apa yang bisa terlihat secara klinis, ya, tadi adanya liur atau saliva yang berlebihan, kemudian adanya discharge nasal, ya, discharge mata, kemudian kita bisa melihat juga pada daerah matanya itu karena tidak mau makan atau tidak mau minum, maka akan terjadi penurunan atau matanya menjadi cekung, ya, bola matanya menjadi cekung, ya. Ini yang bisa kita lihat secara klinis, ya. Monggo dilanjutkan, Dek, next. Nah, untuk pemeriksaannya itu kita bisa melakukan identifikasi dengan cara isolasi virus, ya. Isolasi virus itu bisa kita lakukan dari sampel yang sudah kita ambil. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan histopat pada jaringan-jaringan yang kita lihat ada lesi, kemudian kita ambil, kita buat preparat histopat, bisa kita lakukan pemeriksaan secara histopatologis, ya. Semua ini diagnosa lab ini adalah untuk memperkuat penyebabnya itu apa, kemudian baru kita bisa melakukan tindakan pencegahannya, ya. Ini adik-adik yang perlu kita pelajari dalam melakukan identifikasi atau dalam hal mengukuhkan diagnosa kita mengenai penyakit atau kelainan yang dihadapi, yang bisa kita lihat ini penyebabnya apa. Nah, ini yang penting adalah melakukan pemeriksaan pengukuhan dengan diagnosa laboratoris, ya. Monggo next. Nah, ini adalah pengumpulan dari material yang mau diperiksa, ya. Jadi bisa kita ambil dari tisu yang kita lakukan, misalnya diambil dengan scraping, ya. Kemudian kita bisa mengambil dari sampel darahnya, ya. Ini kita bisa melakukan pemeriksaan, ya. Kemudian dari jaringan-jaringan tentunya pada kasus-kasus postmortem, ya. Kalau ada nodul, nah nodul, ya, tadi yang saya maksudkan bukan pustul, nodul. Jadi gelembung itu nodul yang ada di daerah cavum oris, ya. Ini yang bisa kita lakukan pemeriksaan, kita ambil sebagai sampel dari pemeriksaan lab kita. Ya, monggo lanjut, Dik. Nah, kita tahu bahwa untuk penyakit yang disebabkan karena virus, ya, kita harus paham atau kita harus mempelajari kelainan-kelainan tadi itu akan mencapai organ apa saja.
Ya. Kita tahu bahwa virus itu tidak akan diam di satu tempat, tidak akan diam di satu lokasi. Ya. Misalnya hanya pada kafum oris, ini tidak. Jadi dia akan, virus tadi itu akan melakukan invasi, akan ikut dengan sirkulasi darah. Karena kita tahu pada mukosa, misalnya katakan saya ambil contoh pada kafum oris, ya, pasti di situ ada kapiler-kapiler pembuluh darah. Dan kalau kerusakannya sudah mencapai lapisan dalam dari mukosa, itu kita akan bisa menjumpai kapiler, ya, pembuluh darah. Nah, virus tadi akan masuk ke situ dan akan beredar ke seluruh tubuh, menimbulkan kondisi viremia. Ya, nah, kondisi ini kita tahu bahwa akan menimbulkan suatu kelainan atau lesi-lesi pada bagian-bagian organ dari hewan itu. Jadi organ-organ yang lain juga bisa involve. Jadi juga bisa mengalami kelainan atau menderita adanya, atau bisa kita jumpai adanya lesi. Ya, ini adik-adik, jadi makanya kenapa kalau misalnya kita melihat ada kelainan-kelainan virus yang seperti ini, yang dikatakan sebagai malignansi, ya, malignansi itu sebaiknya kita tidak mengkonsumsi, ya, kita harus berhati-hati, kita tidak mengkonsumsi bagian dari ternak atau hewan yang bersangkutan, ya. Lu terus pripun, bagaimana, kan sayang kalau dibuang, ya. Kalau kita misalnya mau mengkonsumsi katakanlah muskulatur atau dagingnya, kita tahu bahwa virus itu sangat peka dengan kondisi panas, ya. Oleh karena itu kita harus merebus atau kita harus membuat daging tadi, kita panaskan, kita rebus, yang betul-betul masak, itu baru kita mengharapkan virusnya tadi mati, ya. Jadi baru bisa dikonsumsi, ya, dengan kondisi yang tidak dikatakan aman, tapi relatif kita bisa katakan relatif aman, ya. Jadi adik-adik bisa memaklumi bahwa saat ini adanya PMD, penyakit mulut dan kuku, PMK juga singkatannya, itu pada takut, ya, pada takut dan banyak menanyakan, apakah aman dokter, ya, kalau kita sebagai klinikus, apakah aman kalau diberikan ke anjing saya, karena anjing itu biasanya kalau kita berikan adalah dalam bentuk raw, setengah mateng, bahkan mentah, ya. Nah, kita harus menyampaikan bahwa kondisi ini sebaiknya kita buat betul-betul masak mateng bener, ya. Jadi tidak boleh kita berikan dalam bentuk raw, ya. Jadi dalam bentuk setengah mateng nggak boleh, ya. Jadi harus rare, jadi harus betul-betul masak, nggak boleh setengah mateng. Kalau rare itu setengah mateng, biasanya banyak ngapunten raw food yang dijual, ya. Raw food yang dijual secara komersial itu biasanya tidak terlalu masak, ya. Jadi dibuat, dihaluskan, digrendel daging, ada yang daging kelinci, ada yang daging beef, ya, ada macam-macam, ya. Ada yang turkey, ada yang chicken, ya, ayam. Ini semuanya dibuat dalam kondisi mentah, rare, bahkan kalau ada yang mentah, dan kemudian dibekukan. Nah, ini yang adik-adik yang harus kita berikan masukan pada pemilik, bahwa harus ekstra hati-hati dalam memilih, ya, memilih pakan yang akan diberikan dengan kondisi adanya wabah yang disebabkan karena penyebaran virus. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita sarankan agar nanti hewan kesayangan atau pet animalnya tidak menjadi korban, ya. Ini kadang-kadang, ya, saya melihat dari broadcast yang saya terima lewat WA, saya agak sedikit terkagum-kagum, ya, agak sedikit ya nyeleneh lah istilahnya, ya. Jadi memperlakukan pet animal, ya, memang kita bisa memaklumi, misalnya dengan lifespan yang sekian tahun, itu sudah seperti anak sendiri. Namun kalau over, ya, dikatakan sebagai kondisi yang over, itu agak nyeleneh istilahnya, saya ambil istilah itu. Jadi inilah yang perlu kita melakukan masukan atau memberikan masukan atau mengedukasi
para pemilik pet animal agar berhati-hati kalau ada wabah seperti saat ini, baik yang berupa malignant catarrhal fever ataupun dalam bentuk penyakit mulut dan kuku PMK, itu mengkonsumsi atau memberikan daging harus betul-betul masak ya. Biasanya banyak yang mogok makan ya, dan tidak beli yang raw food yang diolah dalam kondisi mentah yang kemudian di frozen. Ya, ini yang agak beresiko adik-adik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pencegahannya. Jadi pencegahannya ini yang perlu. Monggo next. Nah, ini adalah kita akan berbicara mengenai pencegahan ya. Jadi apa saja kita tahu bahwa pencegahan ini selalu berhubungan dengan VETPOL, Veterinary Police ya. Jadi adanya kebijaksanaan untuk melakukan karantina ya. Kemudian adanya penggunaan desinfektan untuk membersihkan ya paling tidak udara di sekitar dan peralatan-peralatan yang digunakan oleh ternak yang di dalam satu lingkungannya atau lingkupnya itu sudah mengalami atau menderita kondisi infeksi dari malignant catarrhal fever ya. Ini yang penting. Jadi prevensi itu sangat penting, pencegahan. Next, monggo. Nah, ini adalah cara pencegahan yang kedua. Di samping kita membersihkan, kita tahu bahwa kalau memang secara perhitungan ya, perhitungan biaya ya. Ini kalau kita berbicara mengenai ternak, adik-adik sudah berbeda dengan pet animal ya. Kalau pet animal mbok pinten kemawon ya trone ada uang berapa, monggo. Semuanya di plug nih di situ, semuanya dicurahkan ke situ. Tapi kalau untuk ternak, untuk hewan ternak itu kita harus memikirkan segi komersilnya ya. Kalau mengobati itu tidak sumbut atau tidak nyucuk, istilahnya tidak sesuai dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan, ya kita harus melakukan misalnya katakanlah yang belum terkontaminasi atau belum tertular itu kita pisahkan. Memisahkannya adik-adik tidak bisa dengan jarak yang terlalu dekat ya, karena airborne infection kita tahu bahwa memisahkannya harus dengan jarak yang jauh. Nah, ini pun membutuhkan biaya untuk transportasi ya. Ini yang perlu kita perhitungkan, dan memisahkannya kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan pemeriksaan penunjang secara serologis ya. Jadi pengambilan sampel darah kita periksa, kemudian kalau sudah negatif baru kita pisahkan. Nanti kita pisahkan, kita bawa juga yang karier. Nah, ini yang repot ya. Ini adik-adik yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam pencegahan itu pemisahan hewan sehat perlu dilakukan ya, tapi betul-betul yang sehat dengan sudah ditunjang oleh pemeriksaan lab. Monggo next adik-adik ya. Ini adalah mengenai rujukannya ya. Jadi apa yang dasar dari pembuatan atau dasar dari penayangan PowerPoint ini Dr. Nus mengambil dari beberapa sumber deh. Ini yang bisa ditunjukkan sehingga tidak abal-abal, tapi ada dasar pengambilan materinya ya. Sudah habis kayaknya, jadi share screen-nya. Monggo. Jadi ini adalah penyajian mengenai malignant catarrhal fever, di mana penyebabnya adalah virus, dan kita tahu bahwa virus itu spreadingnya, jadi penyebarannya sangat cepat dan luas, bisa disebabkan karena adanya vektor, kemudian adanya kontaminasi dari humannya sendiri.
Jadi dari perawatnya atau istilahnya kalau untuk anjing itu kennel boy, ya, jadi para peternaknya sendiri dengan anak buahnya, kemudian oleh airborne infection, kemudian bisa disebabkan juga karena kontaminasi peralatan yang digunakan, sehingga kita perlu melakukan pencegahan dengan melakukan pembersihan, yaitu dengan menggunakan desinfektan. Kita tahu bahwa saat ini desinfektan sangat mahal, ya, jadi bantuan itu dari instansi yang berwenang itu sangat diharapkan, ya, untuk melakukan pencegahan agar kondisi misalnya pada penyakit-penyakit virus ini yang saat ini banyak dijumpai di lapangan adalah penyakit mulut kuku, ini bisa teratasi. Dan untuk mengurangi kerugian yang berlebihan, katakanlah dagingnya masih bisa dikonsumsi, ya dikonsumsi, tapi dengan catatan harus dimasak betul-betul mateng. Tidak diperkenankan kalau kita mau makan steak, katakanlah nuwun sewu, pagi-pagi bilang cerita mengenai atau menyebutkan mengenai makanan, ya. Kalau kita mau mengkonsumsi katakanlah steak, itu harus betul-betul well done, tidak rare, ya, tidak setengah matang. Namun ya memang kita bisa memaklumi bahwa kalau steak itu well done atau matang kayaknya tidak nikmat. Jadi kita seperti makan karet yang dipotongi, ya. Jadi inilah adik-adik dilemanya. Oleh karena itu kenapa sebaiknya kita ya sedikit mengurangi mengkonsumsi steak atau makanan-makanan kita yang terdiri dari daging ternak, sapi ataupun kambing ataupun yang lainnya, ya. Ini yang perlu diperhatikan karena untuk pencegahan itu sangat penting adik-adik, mengingat kondisi penyakit yang disebabkan oleh virus itu mempunyai kemampuan untuk merusakkan organ di bagian individu yang terinfeksi dan bisa menimbulkan kerusakan ini, bisa menimbulkan kondisi fatal yang tidak kita inginkan, ya. Ini adik-adik yang bisa saya berikan sebagai masukan dalam hal pencegahan. Jadi sekarang ini lagi musim atau outbreak dari penyakit mulut dan kuku, ya. Ini hampir sama kan merupakan diferensial diagnosa dari malignan catarrhal fever, ya. Ini adik-adik yang bisa saya sajikan atau saya berikan materinya untuk pagi hari ini, pembahasan mengenai malignan catarrhal fever. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Monggo adik-adik. Izin bertanya dokter. D. Yang pertama, tadi kan disebutkan soal konsumsi daging, lalu pendapat dokter untuk konsumsi bagian lain seperti jeroan bagaimana ya dokter? Sebaiknya tidak, Dek. Jadi kita tahu bahwa organ-organ visceral, ya, organ visceral terutama kita tahu adalah organ atau bagian dari satu individu yang paling gampang atau yang paling mudah untuk mengalami infeksi atau mengalami lesi yang disebabkan karena agen penyebabnya. Jadi kalau biasanya untuk jeroannya itu sebaiknya kita stamping out, kita buang, ya. Jadi kita, nah membuangnya tidak hanya, ngapunten nuwun sewu saya harus bercerita, ada yang dibuang ke laut begitu saja. Lah kita harus memikirkan kontaminasinya, ya. Jadi dikubur. Yang baik itu kalau zaman saya kuliah itu penyakit mulut dan kuku ini dulu kalau sudah ada hewan yang parah, katakanlah kuda atau ternak, itu istilahnya di stamping out. Stamping out itu dengan recording, dicatat, oh pemiliknya misalnya peternak ini, ya ada berapa ekor, itu stamping out, Dek. Jadi kuliahnya waktu itu vetpol. Saya tidak tahu kalau yang sekarang mungkin ada kebijaksanaan baru untuk mengurangi kerugian dari peternak, bisa mengkonsumsi muskulatur atau dagingnya. Tapi kalau dulu itu kalau sudah kena, apalagi teracaknya sudah mengalami kerusakan dan kukunya kadang sudah lepas atau tanduknya lepas, itu biasanya kita stamping out kalau waktu itu. Jadi ini yang melakukan adalah vetpol. Jadi veterinary police itu memang ada dari dinas peternakan dan memang
menurut kuliah yang saya terima itu memang dibekali katakanlah seperti polisi, jadi ada senjata, mempunyai senjata, tidak harus laras panjang, tapi yang bisa dipergunakan untuk mengurangi, ya, menghentikan dan mengurangi penderitaan. Jadi biasanya dibuat lubang, kemudian bawahnya itu diberi kapur gamping. Nuwun sewu, mungkin kapur gamping sekarang agak susah mau mencarinya, kalau dulu untuk bangunan itu bawahnya diberi jublangan, itu bawahnya diberi kapur gamping secukupnya, kemudian hewannya dibawa ke tepi lubang, ditembak di persis antara kedua mata tengah, dor, langsung dia jatuh, kemudian diberikan lagi kapur gamping di atasnya dan ditutup. Jadi stamping out itu adalah cara yang 40 tahun yang lalu, ya. Memang ada wabah dari PMK ini, penyakit mulut dan kuku, kalau dulu disebut dengan foot and mouth closer, ya. Mouth and closer atau foot and mouth disease. Ini zaman saya dulu kuliah itu dilakukan stamping out. Jadi tidak layak untuk dikonsumsi, ya. Tapi saat ini mungkin dulu peternak tidak terlalu banyak. Kalau saat ini memang peternak banyak dan ngapunten biasanya mendapatkan dana dari kredit adik-adik, ya. Jadi bisa dimaklumi kalau kita harus memperhitungkannya juga apa yang masih bisa dikonsumsi dengan catatan dalam tanda petik harus dipanaskan atau dimasak sebaik mungkin atau teliti mungkin baru bisa dikonsumsi, ya. Ini masukannya, Dek, yang saya pernah terima pada waktu kuliah, ya. Dan untuk saat ini mungkin perkembangannya adalah perhitungan atau penghitungan dari segi dana, ya. Jadi bisa dimaklumi bahwa yang saya terima terakhir saya sempat menanyakan dan saya mendengarkan di SS, kalau tidak salah itu harinya saya sudah tidak ingat, beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu atau hari Jumat atau kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa dagingnya aman untuk dikonsumsi, namun harus dimasak terlebih dahulu, ya. Ini, Dek, masukannya. Jadi harus adik-adik harus tahu bahwa sebaiknya organ visceral mulai dari respirasi, digesti, traktus digestivus untuk tidak dikonsumsi, ya. Itu Baik, terima kasih, dokter. Itu aja adik-adik bisa membayangkan sudah menimbulkan kerugian yang besar, ya. Kalau mau menjual ginjalnya sapi itu sudah berapa, mau menjual hepar itu 1 kilonya sudah berapa, itu menimbulkan kerugian yang amat sangat, bisa nangis itu peternaknya, bukan cuma nangis tapi mengembalikannya itu, ya. Dengan kondisi seperti ini memang kita katakan bahwa kondisi seperti sekarang ini saat pandemik, ya insya Allah nanti bisa menjadi suatu endemi sehingga kita bisa lebih bebas berinteraksi. Dan ngapunten, namanya manusia juga tidak bisa luput dari kewajibannya untuk mencari nafkah, ya. Kemudian menabung untuk masa depan, ini tidak bisa diingkari. Nah, kita harus juga memperhitungkan kerugiannya, jadi harus diperhitungkan, ya. Ini adik-adik yang bisa saya berikan sebagai masukan, di mana sudah agak sedikit meluas yang saya berikan sebagai masukan, namun tujuan saya adalah untuk menunjukkan apa sih sebenarnya, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, bagaimana kondisi dari penyakit ini, ya. Ini adalah salah satu cara di mana kita bisa mengurangi kerugian, bisa melindungi, ya, diri kita dari kontaminasi oleh penyakit yang tidak kita inginkan. Saya rasa ini, Dek, yang bisa saya berikan sebagai masukan. Monggo, mungkin kalau ada yang lainnya yang mau bertanya, silahkan. Ya, monggo adik-adik kalau ada yang mau bertanya lagi.